Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Cukup ceramah yang insyaallah mencakup semuanya daripada guru kita Al-Hajj Muhibbullah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada beliau, dan mudah-mudahan ilmunya semakin manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit menambahi bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk baik kepada manusia dan juga baik hubungan kepada Allah. Yang baik kepada manusia ini disebut zahir. Yang baik kepada Allah itu disebut batin. Manusia itu menilai zahir. Allah itu titik nilainya ada di batin. Manusia itu titik nilainya ada di zahir. Orang itu dikatakan bagus baca Qur'annya kalau manusia itu menilai adalah karena tartilnya, karena makhraj hurufnya bagus, karena suaranya indah. Itu juga diperintahkan oleh Allah. Warattil Qur'ana tartila, diperintahkan oleh Allah. Ulama pun membuat ilmu tajwid itu supaya baca Qur'annya bagus. Ini secara zahir. Secara batin, Allah itu menilai khusyuknya kita membaca Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an ini aku turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, penuh berkah untuk mereka renungi dengan hatinya ayat-ayatnya. Dua-duanya ini harus ada. Saya mau tanya, merenungi ayat tapi tidak baca huruf Al-Qur'annya, apakah itu baca Qur'an? Ya enggak. Baca Quran ini ya lafadznya ada, warattilil Qur'ana tapi kalau baca Quran hanya sekedar lafadz-lafadz saja, huruf-huruf aja yang didengar, nggak ada tadabbur, nggak ada khusyuk dalam hatinya, ya berarti nilainya kosong di sisi Allah. Manusia menilai dia baca Quran tetapi nilainya nol di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada tadabbur, tidak ada khusyuk. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Salat ini dohirnya adalah kita baca Fatihah, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud, ada tasyahud, ada julus tasyahud, ada tasyahud, ada salawat, ada salam dan seterusnya. Ini secara zahir. Oh, orang ini berarti salat. Secara batin, yang dinilai oleh Allah dalam salat kita adalah khusyuknya dalam salat. Khusyuknya dalam salat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyuun. Beruntung orang beriman, yaitu yang di dalam salatnya khusyuk. Bukan khusyuk enggak salat. Alladzina hum fi salatihim khasyuun, yaitu orang yang di dalam salatnya kalau dia salat khusyuk. Bukan khusyuk tapi enggak sholat. Kata Kiai Muhib itu, eling tapi enggak sholat. Itu bukan ilmu, itu sudah kufur.
Kalau sudah mengatakan begitu, nggak perlu sholat, yang penting iring. Itu bukan ilmu lagi. Itu sudah kufur. Nggak perlu sholat, yang penting khusyuknya. Nggak bisa. Sama dengan yang penting tadaburnya, nggak perlu baca Quran. Karena itu dua-duanya harus ada. Ada sholat dan ada khusyuk. Sehingga secara zahir kita sholat, secara batin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Ya, jadi harus ada dilengkapi dengan khusyuk sholatnya kita. Kalau orang dulu itu ciri-cirinya khusyuk bagaimana? Oh, macam-macam di situ. Ada yang kelas tinggi. Kita bicara kelas tinggi dulu. Kalau kelas tinggi khusyuknya bilang mata arafta man biyaminika wa man biyasarika falasta bi khasyi'. Ini kelas tinggi nih. Kapan kamu masih kenal siapa yang ada di sebelah kanan kamu dan siapa yang ada di sebelah kiri kamu ketika kamu sholat, maka kamu berarti belum khusyuk dalam sholat. Allahu Akbar hanya Allah di pikirannya. Allahu Akbar hanya bacaan Quran dan zikirnya yang ia pikirkan. Allahu Akbar matanya enggak kemana-mana, ke tempat sujudnya dia saja. Itu orang khusyuk. Enggak tahu siapa yang datang, siapa yang duduk, siapa yang bermain, siapa yang bersuara, enggak kenal sudah semuanya. Khusyuk penuh hatinya, fokus. Sama kalau sampean dikasih duit 20 juta suruh ngitung. Enggak tahu sudah apa yang di sebelahnya sampai enggak tahu. Kenapa? Khusyuk ngitung duit. Enggak mau noleh sudah. Kira-kira ada ngitung duit sambil ditolak-toleh? Enggak. Kenapa? Fokus ngelihat duit aja. Kenapa? Luput hilang 100.000, luput 1. Luput 2, 200.000. Begitu juga mereka ketika salat Allahu Akbar enggak mau noleh dia. Enggak mau noleh dia. Dia fokus, enggak mau. Kenapa? Luput, enggak khusyuk salatnya nanti. Kehilangan khusyuk dalam salat. Karena itu ketika Nabi SAW ditanya tentang al-iltifat fi shalah. Gimana hukumnya noleh di dalam salat? Ya Rasulullah, gimana kalau ada orang noleh dalam sholat? Ngelihat sana, ngelihat sini misalnya. Nabi tidak menyatakan batal sholatnya, enggak. Tapi Nabi menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Itulah cara setan untuk mencuri mutu kualitas sholat manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya asalnya sempurna, Allahu Akbar. Subhanallah, setan klotek. Mbok apa klotek iki ana suarane? Enggak ada apa-apa. Noleh. Itulah caranya setan untuk mencuri sholat kita supaya tidak sempurna. Karena itu yang fokus. Tapi kalau ngitung duit, klotek, glodak, gluduk, enggak noleh sama sekali. Kenapa? Khawatir keliru ngitungnya rugi dia. Tapi orang yang sholat nih yang kelas tinggi, dia khawatir dia tadi itu kecuri sholatnya, rugi dia. Masya Allah. Di antara mereka menyatakan, idza dakhaltu fi sholati fasna'u ma syi'tum. Kalau aku sudah sholat, silahkan kamu berbuat apapun. Silahkan. Mau tabuh gendrang, mau drum band, mau apa, Allahu Akbar, nggak denger. Mau kamu pencolotan, Allahu Akbar, nggak denger. Nggak tahu dia. Kenapa? Kalau udah sholat nggak mau ngelihat yang lain, nggak mau denger yang lain. Hebat. Bahkan seorang di antara mereka dikatakan, hal tadkuru syai'an fi sholatik?
Apakah kamu masih mengingat sesuatu di dalam sholat kamu? Kaget dia. Ingat apa ya? Wahal syai'un ahabbu ilayya min sholati hatta adhkurahu fiha. Apakah ada hal yang lebih berharga, yang lebih istimewa daripada sholatku? Kok sampai-sampai aku nginget dalam sholatku? Pak, kalau ketemu dengan kekasih, ketemu dengan orang yang ia cintai, Masya Allah, HP kadang-kadang berdering, kring, gak dirungokno. Kenapa? Yang paling penting ketemu dengan kekasih. Kalau sudah pejabat nih, orang-orang politik ketemu sama presiden, Masya Allah, HP-nya bunyi dimatikan, di silent. Kalau perlu sebelum dia tadi itu ketemu, udah dimatikan semuanya. Nggak mau diganggu. Kenapa? Ketemu dengan presiden. Kalau polisi-polisi ini, tentara-tentara ketemu dengan jenderalnya, dengan panglimanya, udah. Nggak mau diganggu dengan yang lainnya. Fokus. Kenapa? Ketemu dengan panglimanya. Kalau sampai ketemu dengan Rabbul Alamin, menghadap kepada Rabbul Alamin, kok iling kabeh? Urusan yang sepele kadang-kadang ingat. Masya Allah. Karena itu orang dulu, kalau ada hal yang menghalangi kekhusyuan dalam sholat, mereka berantas. Mereka hilangkan dulu. Nggak mau diganggu dia. Nggak mau diganggu. Seperti ceritanya ada seseorang sholat, Allahu Akbar, dia punya kuda yang bagus. Orang alim nih, orang soleh, punya kuda yang bagus. Dia sholat, baru dia sholat sama muridnya di belakangnya, Allahu Akbar. Ada orang nyuri kuda ini. Ini bukan nyuri sendal ya. Kalau nyuri sendal itu bisa disembunyikan barangnya. Tapi ini kuda yang dicuri, terang-terangan berarti ya. Sholatnya maghrib atau sholat isya waktu itu, atau sholat subuh, sholat jahriyah yang penting. Allahu Akbar. Muridnya tahu, kudanya guru dicuri. Kudanya guru dicuri. Kata muridnya, ini mudah-mudahan guru baca inna a'tainakal kautsar dah. Fatihahnya dipercepat. Ternyata si guru setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai habis. Rakaat kedua juga surat yang panjang sampai salam. Udah tutup bangil yang mencuri nih. Udah jauh. Setelah salam langsung si murid, guru, kudanya dicuri sama orang. Kuda sampean dicuri sama orang. Tahu. Loh, sampean tahu tadi kudanya dicuri? Tahu. Lah kok enggak dicepet-cepet sholatnya? Sengaja katanya. Kenapa guru? Saya eman sama kuda itu. Saya sayang sama kuda itu. Saya selalu kepikiran kuda saya kalau dicuri gimana ya, kalau kehilangan kuda bagaimana. Akhirnya ketika saya sholat, saya harus membedakan kehilangan sholat, khusyuk dalam sholat, atau kehilangan kuda. Lebih baik kehilangan kuda, biar sudah sekarang kudanya udah hilang, nggak kepikiran lagi saya. Paham ya? Kalau sampean punya duit 200 juta, kepikiran hilang nggak? Kepikiran hilang nggak? Kepikiran dicopet sama orang nggak? Kepikiran ditipu sama orang nggak? Kepikiran khawatir? Caranya gampang, masukkan ke Sunniyah Salafiyah. Kalau sudah nggak ada duitnya, nggak kepikiran sampean, nggak kepikiran ditipu, nggak kepikiran hilang, ya nggak? Punya mobil yang bagus,
Kepikiran hilang nggak? Oh, kepikiran ketabrakan, kepikiran keserempet, kepikiran hilang, kepikiran itu. Gampang caranya. BPKB-nya kasih ke Nabi Taufik. Mereka juga begitu. Saya nggak mau kecurian sholat saya nggak mau dirugikan sholat saya. Lebih baik kehilangan semuanya. Yang penting sholat saya sempurna. Masya Allah. Inilah qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Mudah-mudahan kita semuanya kualitas sholatnya meningkat. Amin. Mudah-mudahan insyaallah bukan sholat secara zahir saja tapi secara batin juga. Amin. Seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Panjang umur, sehat walafiat insyaallah memasuki bulan Ramadan. Semangat ibadah kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, insyaallah minggu depan pengajian penutupan. Setelah itu minggu berikutnya, Ahad berikutnya, Haul Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebon Agung. Jadi Ahad yang akan datang penutupan. Ahad setelahnya Haul Habib Alwi di Kebon Agung. Acaranya jam 9 pagi dimulai. Tahu Kebon Agung kan? Makam Habib Alwi tahu kan? Nah, hadir jam 9 pagi dimulai insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa menghadiri itu semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting jangan lupa doakan negara Indonesia dan bangsa Indonesia setiap saatnya. Baca ya arhamar berapa kali? 11 kali setiap habis diniatkan untuk supaya Allah merahmati bangsa ini, dijaga bangsa ini, aman negara ini, siapapun yang ini mengacaukan mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan ayo mulai sekarang kita persiapkan semangat ibadah Ramadan ya. Mulai sekarang diniati kalau Allah panjangkan umur kita semuanya Ramadan puasa baik, insyaallah puasa dengan baik. Kalau Allah panjangkan umur kita di Ramadan, qiyamul lail, salat tarawihnya, salat witirnya tidak kita tinggalkan. Kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah sampai Ramadan, ayo perbanyak baca Quran. Ya. Semakin banyak baca Quran tentunya dengan adab, dengan tartil, dengan khusyuk, maka semakin baik. Diniati mudah-mudahan kalau bulan Ramadan kita akan ngadang-ngadang Lailatul Qadar. Diniati bulan Ramadan insyaallah kita semuanya akan bisa banyak bersedekah membantu orang-orang yang puasa dan yang membutuhkan ada di sana. Diniati semuanya itu, mudah-mudahan insyaallah Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan insyaallah Ramadan tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Amin Allahumma amin.